Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah SPD dengan NIM 8253700944. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Husna dengan materi Teorema Pitagoras. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi istirahatnya? Sudah jajan yang banyak? Sudah kenyang perutnya? Oke, baik. Hari ini Ibu akan cek dulu kerapiannya. Coba periksa dulu kerapian bajunya, sudah rapi atau belum. Luruskan dulu pecinya, nak. Luruskan. Nah, oke. Kemudian cek sampah. Sampah di sekitarnya. Kalau ada boleh dibuang dulu, diputing. Itu di bawah situ, ambil satu itu. Nah, oke. Setelah itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir, sekretaris? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Hadir semua berarti ya? Ya, sehat kan? Sehat, Bu. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bra. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang mau memandu di depan? Saya, Bu. Ya, silakan Najwa. Semua berdiri ya, Nak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk Najwa. Silakan duduk kembali. Untuk menjaga ketertiban suasana belajar kita hari ini, kita punya kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita apa saja, Nak? Masih. Ya, yang pertama, Saling saling menghargai, menghargai saat diskusi. Yang kedua, aktif dalam kegiatan pembelajaran, setiap siswa harus aktif. Semua dari kamu harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, menjaga ketertiban kelas, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. iya, mengerjakan tugas tepat Waktu. Oke, Ibu harap semua kesepakatan kelas kita ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oke, untuk latih konsentrasi kamu, meningkatkan konsentrasi kamu dalam pembelajaran ini, kita akan lakukan ice breaking.
Ice breakingnya ada namanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2 kali. Oke, bisa? Bisa. Ayo, bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 2 3 kali. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Sudah konsentrasi? Sudah. Kita bisa mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, kita ulas kembali dulu pembelajaran kita yang minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang perpangkatan bilangan atau bilangan berpangkat. Masih ingat? Masih. Kalau 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi kalau misalnya 3 pangkat 4 Diki, 3-nya dikali berapa kali? 4. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya, bab baru, yaitu teorema Pitagoras. Nah, ini dia teorema Pitagoras. Ada yang tahu apa ini teorema Pitagoras? Belum tahu? Apa kegunaannya? Belum tahu apa kegunaannya. Pernah nggak melihat seperti ini? Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mempelajari teorema Pitagoras ini, tujuan yang pertama yaitu setelah melakukan pengamatan, siswa diharapkan mampu membuktikan dan menjelaskan apa itu teorema Pitagoras. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap segitiga siku-siku, siswa dapat menjelaskan kebalikan teorema Pitagoras. Selanjutnya yang ketiga, jika diberikan suatu segitiga siku-siku, siswa dapat menghitung sisi yang belum diketahui. Nah, ada bangunan segitiga pada rumah, kemudian diagonal dari sebuah lapangan bola. Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah. Pernah nggak kamu mencoba untuk menghitungnya bagaimana? Pernah? Tanpa mengukur langsung? Belum pernah? Oke. Pernah nggak lihat tiang bendera? Pernah. Pernah nggak kamu mengukur tiang bendera itu? Belum pernah. Pingin tahu rumusnya bagaimana supaya kita bisa menghitung tiang bendera itu tanpa menggunakan pengukuran langsung? Mau? Ibu akan menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran kita hari ini. Coba masing-masing kelompok utus dulu 1 pesertanya untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan. Ini untuk kelompok Diki, ini kelompok Hafiz, dan ini untuk kelompok si Lady. Di LKPD yang kamu dapatkan itu nanti akan ada 3 kegiatan. Yang pertama, membuktikan rumus Pitagoras dengan menyusun puzzle yang sudah ibu berikan. Pada minggu lalu sudah ada, ibu suruh bawa lem, bawa gunting, sudah ya? Sudah. Itu nanti gunanya untuk menggunting dan menempelnya pada lembar LKPD. Kegiatan kita yang kedua, membuktikan kebalikan teorema Pitagoras. Selanjutnya yang ketiga, menghitung salah satu sisi pada segitiga. Bisa dimulai ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Nah, ini ditempel. Nah, ya, masing-masing digunting kemudian ditempel. Baru terbuktilah dia teorema Pitagorasnya. Bisa? Boleh dibantu dengan kawannya, nak, dibantu sambil diputar-putar puzzle-nya. Ini dicocokkan sehingga bisa terbukti. Digunting
Gunting ya. Bagaimana Diki anggotanya? Ya Bu. Dan cantik ya. Ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di belakang. Dari pengamatan ini diamati dulu. Selanjutnya jawab pertanyaan yang ada di belakang. Silakan amati dulu bersama dengan kelompoknya. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya. Bu, ini naruh jawabannya di mana Bu? Di sebaliknya, di bawahnya itu Diki. Mana ini ya? Ya Bu. Ya, di sini diletakkan di sini ya. Jadi hasil pengamatannya ini jawab pertanyaannya letakkan di sini. Boleh salah satu aja yang menulis. Oke, sudah bagus ya, puzzle-nya sudah diputar-putar. Bisa kelompok 2? Ya, benar. Oke, udah rapi. Oke, bagus. Silakan lanjutkan, diskusikan apa hasil pengamatannya di situ ya. Ya, silakan apa? Adin, ya silakan. Oke, pas. Jadi terbukti ya bahwa sisi B ditambah dengan sisi A sama dengan sisi C. Oke, lanjutkan. Rame-rame. Nah, nih. Silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Tentu ya, semua aktif. Setiap kelompok itu harus aktif. Saling membantu. Bisa? Bisa Bu. Bisa? Ini untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga. Kerjain dulu yang ketiga. Itu kalau udah selesai yang nomor 1 dan nomor 2, kerjain dulu yang nomor 3 ya. Nah, jangan sampai kelewatan. Ya, ada 2 soalnya itu. Ini kan sudah diketahui sisi AB dan sisi BC-nya. Maka yang dicari tinggal AC. Kemudian bangun yang kedua, AC-nya sudah diketahui dari soal yang pertama, CD-nya sudah ada, tinggal mencari AD-nya ya. Silakan. Saling membantu nak, saling membantu. Yang kurang paham boleh ditanya dulu dengan temannya yang paham. Mendiskusikan hal tersebut LKPD itu sambil juga tunjuk kira-kira siapa yang mau presentasi nanti ke depan. Tunjuk ya untuk membacakan hasil presentasinya, hasil pengamatannya ya. Nanti dari kelompok ini siapa yang mau maju? Siapa kira-kira yang mau maju yang suaranya kuat dan tegas? Ayo siapa? Lady, oh boleh, Lady boleh. Nanti Lady kan presentasinya kelompok 2 ya. Kelompok 2 maka LKPD yang kedua. Nah yang ini dia LKPD yang kedua. Ya. Ini nanti bisa aja dibawa. Kalau bisa luar kepala boleh tanpa bawa teks. Tapi kalau nggak bisa boleh bawa teks hasil LKPD-nya ya. Yang ini ya. Ya, apa itu Adel? Yang mana? Ya, dijawab semua. Yang nomor 4 dan nomor 5 dijawab semua. Walaupun nanti yang presentasi hanya kelompok 1. Apa Lady? Ya. Ya dijelaskan semuanya ya. Supaya lebih jelas agar kelompok lain juga bisa mengetahuinya. Ya.
Kan, jadi kita bagi kelompok 1 presentasi LKPD 1, kelompok 2 presentasi LKPD 2, dan kelompok 3 presentasi LKPD 3. Walaupun semua kamu kerjakan. Ya, ada apa? Kamu yang kedua. Ini dia. 1, persamaan 1. Namanya persamaan 1 ya. Ya. Nah, ini nanti kan dibacakan jawaban dari nomor 1 ini. Itu kan? Itu hasil jawaban kamu kan? Baru yang kedua jawabannya itu. Iya. Jawab semua tapi ya, jangan hanya titik-titiknya aja yang kamu bacakan. Ini dibaca semua. Oke. Ya? Ini enggak usah, ini aja. Ini aja. Ini aja kesimpulannya aja. Nanti kalau pakai kabelnya enggak muat. Ya, kesimpulannya. Setelah nanti kamu jawab yang 1 sampai 5, baru kesimpulannya apa? Nanti bacanya jangan cepat-cepat kali ya, supaya teman yang lain bisa mencocokkan dengan hasil diskusinya. Ya, ada apa Farhan? Cara bacanya bagaimana? Aduh, Farhan tadi kelompok berapa? LKPD 3 ya. Nah, ini dia. Ini nggak usah dibacakan, nanti tulis aja di papan tulis biar kelompok lain bisa menyamakan hasilnya. Oke, siapa yang mau maju nanti? Siapa? Ada ya? Boleh. Pahami semuanya ya, semua anggota kelompok harus paham tentang hasil diskusinya. Ayo manfaatkan waktunya ya. Ya, Bu. Manfaatkan waktu yang ada, jangan sampai tidak selesai. Oh, Bu. Ya. Singkat-singkat aja nggak apa-apa kan, Bu? Boleh? Boleh singkat-singkat aja. Tidak perlu penjabaran yang apa, yang penting kalian paham. Kelompok 2 bagaimana ini? Sudah aman? Ya, benar. Siapa yang mau maju nanti dari kelompok ini? Ikro. Pakai assalamualaikum lah, sama seperti kita biasa presentasi. Assalamualaikum, kami dari kelompok berapa? Jadi walaupun hanya 1 LKPD yang akan kamu presentasikan, tapi setiap kelompok itu harus selesai ketiga-tiganya. Nanti bisa koreksi sambil temannya presentasi ya. Udah bisa ya? Ya, Bu. Udah bisa ya? Sudah? Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Boleh random? Kelompok mana? Oke, kita sportif dari kelompok 1 aja biar berurut ya. Silakan, siapa yang mau maju? Silakan Andin. Oke, kasih semangat dulu buat Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan LKPD 1 tentang pembuktian teorema Pythagoras. 1. Saat ketiga persegi tersebut ditempel sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berhempit dan membentuk segitiga di dalamnya, maka salah satu sudut dalam segitiga yang terbentuk itu merupakan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Demikian hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 2 dan 3? Hasil pajernya apakah setuju
LKPD yang nomor 1. Terbukti atau tidak rumus teorema Pitagorasnya? Terbukti atau tidak? Terbukti, alhamdulillah. Oke, lanjut kita akan masuk ke LKPD yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan LKPD 2 tentang kebalikan teorema Pitagoras. Dari I1 sama dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sekian hasil presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3 tentang hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 2? Sepakat? Sepakat ya, artinya kebalikan dari teorema Pitagoras itu juga dapat dibuktikan. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Adel, kasih semangat dulu untuk Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang teorema Pitagoras LKPD nomor 3 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, dituliskan di papan tulis ya agar lebih jelas ya. Di sebelah sana aja deh. Sana. Boleh disimak dari kelompok lain. Ini LKPD 3 menentukan panjang sisi salah satu segitiga ya. Panjang salah satu sisi pada segitiga yang sudah diketahui kedua sisinya. Ini juga salah satu penerapan dari teorema Pitagoras. Itu ada satuannya ya, Del? Satuannya sentimeter. Buat satuannya, Del. Punya kamu juga harus ada sentimeternya ya. Satuannya jangan lupa dibuat. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami tentang LKPD nomor 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita ulas ya untuk kelompok 3 LKPD-nya. Ini AB, sisi AB sudah diketahui 12. Kemudian sisi BC juga sudah diketahui 9 cm ya. Sehingga didapat AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Kemudian AC sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 9 cm pangkat 2. 12 pangkat 2 dia 144 cm pangkat 2 ditambah 81 cm pangkat 2. Selanjutnya akar 25 dapatlah hasilnya 15. Ini LKPD-nya dikumpul sebagai hasil evaluasi kita. Ayo kumpul ke depan dulu. Sini silakan kumpul. Kumpul dulu, kumpul. Oke, ini kelompok 3 ya. Ya, ini kelompok 1. Selanjutnya ini kelompok 2. Baik, setelah mempelajari LKPD 1, 2, dan 3 tentang teorema Pitagoras, kira-kira apa yang kamu ketahui untuk pembelajaran kita hari ini? Ada 3 tadi yang kita pelajari. Siapa? Ada yang tahu? 1? Saya, Bu. Ya, silakan Adel. Menghitung panjang salah satu sisi Segitiga, iya, dapat menghitung panjang salah satu sisi segitiga. Oke, kesimpulan dari LKPD pertama tadi bagaimana?
Berdasarkan pengamatan dan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras yakni jika terdapat segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisi tegak adalah A dan B serta panjang sisi terpanjang adalah namanya sisi miring adalah C, maka berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Kemudian kalau dia berubah sudutnya untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kemudian yang kedua, masih semangat enggak? Masih semangat enggak? Masih konsentrasi? Masih konsentrasi? Masih. Kita cek lagi konsentrasinya dengan ice breaking tunjuk panca indera. Oke, kalau ibu bilang mata tunjuk mata. Kalau ibu bilang hidung tunjuk hidung. Dan selanjutnya, oke kita mulai. Sudah konsentrasi. Sudah konsentrasi. Mata, telinga, mulut, hidung. Mata, telinga, mulut, hidung. Mata, telinga, mulut, hidung. Ikram sudah konsentrasi. Lagi ayo lanjut. Konsentrasi lagi Ikram. Sudah? Mata, telinga, mulut, hidung, telinga, mata, mulut, mata. Siapa yang masih berhasil? Ya, Ade masih berhasil. Kasih tepuk tangan buat Ade. Konsentrasinya sudah terganggu. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita di materi selanjutnya, yaitu menerapkan teorema di kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, tetap bertanggung jawab, kemudian saling menghargai sesama teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.